Indeks harga saham gabungan atau IHSG masih melanjutkan tren penguatan pada Jumat 2 Mei 2025. Pada penutupan perdagangan sesi kedua Jumat 2 Mei 2025, indeks menguat 48,94 poin atau 0,72% ke posisi 6.815. Sementara itu pada penutupan sesi pertama hari ini, indeks ditutup menguat 22,69 poin atau 0,34% ke posisi 6.789. Ada 298 saham naik harga, 309 saham turun harga, dan 193 saham tidak bergerak. Volume perdagangan hari ini mencapai 11,80 miliar lembar saham dengan nilai transaksi mencapai 6,09 triliun rupiah. 8 indeks sektoral menguat yang menopang kenaikan IHSG. Sementara itu 3 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Lantas apakah tren penguatan IHSG ini akan berlanjut hingga ke pekan depan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Senior Technical Analyst Panin Sekuritas, Mayang Anggita. Halo, selamat sore Bu Mayang, apa kabar? Ya, halo selamat sore Mbak Maria. Apa kabar Bu? Iya, kabarnya baik. Bu Mayang, ini seperti apa sih Anda melihat tren penguatan IHSG di akhir pekan ini Bu? Oke, jadi untuk pergerakan IHSG, sebetulnya IHSG hari ini sudah breakout dari area resistance-nya ya Mbak. Jadi untuk resisten terdekat itu ada di sekitaran, sebentar aku cek. Untuk resisten terdekat itu ada di area 6681 sampai 6774 dan hari ini IHSG ditutup di atas area ini, maka sebetulnya selanjutnya pekan depan IHSG berpeluang untuk melanjutkan penguatan menuju ke next resistance itu di sekitaran 6900 sampai 7015. Jadi untuk para investor bisa bernafas sedikit lega karena masih ada peluang penguatan. Kemudian di sisi lain support terdekat itu sekarang ada di MA5 di angka 6741, kemudian next supportnya di MA2050 ada di 6561 sampai dengan 6595. Ya, Bu Mayang, menurut analisis Anda, apakah tren penguatan ini akan berlanjut hingga pekan depan atau bagaimana, Bu? Untuk pekan depan ini masih ada peluang untuk penguatan, jadi mungkin bisa agak bernafas lebih lega sedikit ya, karena masih ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatan. Nah, untuk strategi trading bisa di hold, let your profit run aja nggak apa-apa, karena secara overall IHSG masih ada potensi melanjutkan penguatan, apalagi dengan tensi dagang yang diperkirakan sudah mulai tone down seperti itu, Mbak. Ya, Bu Mayang, kan kita melihat bahwa Cina yang mulai melunak dengan bersedia melakukan negosiasi tarif Amerika Serikat. Apakah dapat menjadi katalis yang positif untuk IHSG di pekan selanjutnya? Ya, untuk pekan depan itu sebetulnya tadi aku ada mengenai kabar, jadi pemerintah Amerika ini kan dikabarkan telah memulai pendekatannya dengan Cina terkait perang tarif ini. Jadi yang memanas sejak awal April ya, kayak gitu. Nah, kemudian pelaku pasar juga menilai bahwa dari sisi Amerika, dari Washington, ini ada niatan untuk mulai melunak atau agak sedikit tone down gitu dengan Cina, pemerintah Cina. Jadi ini mengutip dari Reuters, ada akun media sosial Yuyuan Tantian yang terafiliasi dengan kantor berita resminya Cina, CCTV, dan dia mengatakan bahwa Amerika ini telah proaktif untuk menghubungi Tiongkok kayak gitu. Cuman meskipun belum ada meski ada laporan komunikasi secara informal seperti ini, tapi belum ada laporan resminya seperti apa. Kemudian tadi dari Amerika dan Cina, mungkin kita tunggu dulu aja berita resminya seperti apa perkembangannya. Tapi kalau misalkan kita bergeser nih Mbak, hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia, jadi tadi kami mengutip dari lamannya Kementerian Keuangan bahwa pemerintah Indonesia itu
sudah bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal ini. Jadi melalui pertemuan kemarin dengan Pak Erlangga Hartarto, Pak Menko, jadi Indonesia ini merespon cepat terhadap tarif ini dan kita itu termasuk salah satu negara yang early mover gitu. Jadi Amerika bilangnya kita negara yang early mover, disambut positif sama pemerintah Amerika. Jadi kita menjadi salah satu negara pertama yang diundang dan dijadwalkan untuk membahas mengenai tarif ini. Nah, sebagai early mover, jadi Pak Menko ini menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan yang membentuk satuan tugas khusus serta aktif dalam menjalin komunikasi dengan berbagai mitra dagang seperti Amerika, Malaysia, Singapura, dan Uni Eropa. Jadi nanti itu ada beberapa format perjanjian dua arah yang bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Amerika. Nah, nanti keputusan perjanjiannya ini seperti apa, pastinya bakalan diinfokan lagi, pasti ada informasi resmi dari kementerian. Cuman ini kami mengutip dari halamannya Kemenkeu bahwa pemerintah juga mendorong diversifikasi pasar ekspor selain Amerika sebagai mitra utama dagangnya Indonesia, kemudian Eropa ini juga menjadi target strategis untuk kegiatan selanjutnya gitu. Jadi berikutnya ini melalui percepatan perjanjian sama EU CEPA. Kemudian upaya ini sejalan juga dengan langkah reformasi dalam negeri menuju ke aksesi di OECD sama si CPT PP yang Trans-Pacific Partnership kayak gitu. Nah, ini balik lagi nanti keputusan akhirnya seperti apa, kita tunggu aja kabar resmi dari Kementerian Keuangan maupun dari Kementerian Perekonomian kita nanti. Cuman dari pertemuan kemarin itu udah mulai kelihatan alurnya, udah mulai kelihatan titik terangnya. Jadi harapannya untuk pelaku pasar udah enggak setegang kemarin kayak gitu. Jadi untuk sekarang sudah mulai melunak dan kelihatan juga dari pergerakan IHSG juga udah mulai fear-nya itu sudah mulai berkurang dan sekarang IHSG-nya mulai menapaki anak tangga, pelan-pelan kita beranjak naik. Ya, Bu Mayang, ini lalu saham apa saja yang berpeluang baik di tengah meredanya kabar perang dagang ini? Oke, untuk saham kebetulan tadi pagi kita ada rekomendasi untuk TPIA. Jadi hari ini TPIA-nya sudah berhasil menguat. Kemudian untuk pekan depan kita merekomendasikan untuk buy, target price-nya itu di sekitaran 9875, 10625. Kemudian batasi resiko jika TPIA bergerak di bawah 7400. Kemudian rekomendasi selanjutnya ada DSNG. Ini uji support MA20 di 755, jadi DSNG ini juga ada peluang untuk rebound menuju ke titik psikologis 800 sampai dengan upper channelnya di sekitar 830. Kemudian rekomendasi selanjutnya ada Mayora. Mayora ini juga sama, dia lagi uji support minor di sekitaran 2180 sampai dengan 2260, kemudian bisa spekulatif buy di sekitaran area ini karena Mayora ada potensi untuk rebound. Kemudian untuk target price-nya ada di 2410 sampai 2500. Baik, terima kasih Bu Mayang untuk waktu serta analisisnya. Selamat beraktivitas kembali dan selamat berakhir pekan, Bu. Oke, thank you Kak Barbara.